Yes Project live tour to Cirebon. Sekarang kita masih di Cikampek, mau masuk tol Cikampek. Perjalanan mungkin sekitar 3 jam dari Bekasi ke Cirebon. Ini kita bawa mobil sampai tapi ya demi kalian kita bikin konten ke Cirebon. Ya udah masuk tol Cikampek di depan, kelihatan nih Cikampek utama. Welcome to Yes Project. Oke, kawan-kawan. Seperti yang tadi sudah pernah kita ceritakan di channel sebelah, Nizam Audio. Ya, sepanjang perjalanan bahwa kita sedang dalam perjalanan menuju ke Cirebon dan akhirnya setelah kita menempuh perjalanan yang luar biasa dari Cikarang menuju Cirebon, ya kan, banyak cerita-cerita yang menggemaskan juga, ya kan, selain daripada kemacetan sepanjang perjalanan. Akhirnya kita bisa sampai juga di tempat tujuan di Cirebon. Dan kali ini kenapa kita memilih tempat Cirebon? Karena di sini ada cerita yang ingin coba kita ceritakan ke kawan-kawan kita, Pak. Ya kan, yang melihat atau menonton video kita, bahwa ternyata kalau dalam tanda kutip ketika kita bicara tentang serikat pekerja, maka biasanya konotasinya lebih ke negatif. Wah, tukang nuntut lah, tukang demo dan lain sebagainya. Tapi enggak, kali ini kita akan mengupas sisi lain daripada konotasi negatif itu sendiri, ya kan? Kalau pengusaha melihat serikat pekerja, wah nanti bla bla segala macam, katanya di Cirebon itu ada yang enggak seperti itu. Makanya sengaja kita datang ke sini. Mudah-mudahan juga video kita ini bisa dijadikan, bisa ada beberapa yang bisa diambil pelajaran bagaimana berorganisasi serikat pekerja, intinya tetap dicintai oleh para pengusaha, kira-kira begitu. Oke, gak usah panjang lebar. Tadi sebenarnya kita sudah mulai videonya, cuman ada kesalahan teknis. Entah kenapa nih, agak bingung ya, kenapa kita belum izin atau bagaimana. Kamera gue tiba-tiba mati, kamera satunya juga mati. Jadi ini, aduh, mohon maaf banget ya kan. Kita mulai ini akhirnya bisa baru mulai di jam 17.20-an. Biasa sekali di Cirebon ya kan. Selamat datang di Cirebon. Tapi kita bukan nggak langsung tepat ada di Cirebon gitu. Kita bikin video ini ada di situ Cicerem. Cicerem daerah Kaduela, Kabupaten Kuningan. Jadi katanya seperti batasan antara Kuningan sama Cirebon. Oke, seperti biasa gua Pep ditemani dengan tim dari Yes Project SW. Nah, siapa yang bisa menebak SW itu apa? Kita akan kasih hadiah ucapan terima kasih. Dan gak usah panjang lebar lagi, kita akan perkenalkan kawan-kawan kita yang ada di Cirebon, ya kan? Yang pertama, ini katanya ketua PUK di salah satu serikat pekerja yang ada di Cirebon. Ya kan, yang pertama ketua ini siapa tuh? Irwan Adiansyah. Irwan Adiansyah. Katanya kenapa jadi terkenal dipanggil Utong? Kalau diceritakan panjang bang, panjang Seperti banget. perjuangan buruh nih, nggak Ya putus. nggak akan pernah putus Wah. perjalanannya udah. Ya udahlah ya. Jadi kita tetap sapa dengan panggilan Bung Entong aja. Ya.
sesuai dengan panggilan yang paling akrab ya. Oke. Dan Bung Tong ini informasi tambahan ini. Bung Tong ini adalah salah satu anggota Dewan Pengupahan. Nah, kalau sebelahnya ini, ya kan, itu Dewan Pengupahan. Apa lagi tuh? Sebelah ini ada lagi, ya kan. Ini salah satu senior, itu yang paling senior dan bisa jadi dia yang membawa bendera ke Cirebon ini katanya nih. Bendera apa? Bendera kuning. Merah hajatan. Ya kan. Dan kita kenalkan, ini kawan lama saya ini, ya kan, nggak perlu dia nyebut juga bisa ini, ya kan. Ini namanya Bung dari Salimi. Nah, ini selain kawan udah kayak abang gue sendiri. Ya pun sama dia dari dulu dari awal. Sebenarnya gitu kan. Tapi nggak usah diceritakan di sini, kita akan menceritakan tentang Cirebon aja. Itu cerita lain kali aja, ya kan. Oke, sehat. Bung. Alhamdulillah sehat. Kalau gue dia sama dia sama anaknya isinya memang dari dulu udah begini. Ya kentol gitu. Banyak kental banget, gila sih, parah lah ya. Dan inilah yang membawa bendera serikat ke sini katanya dulu, karena memang perusahaan yang beliau kerja itu pindah dulunya dari Cikarang pindah ke, dan akhirnya Tidak total. pindah Desa. total. Iya, betul desa. Ini salah satu yang ikut di antara sekian banyak yang ikut. Dan ini juga yang bawa bendera. Disambut, Senior gitu. disambut dengan kawan-kawan kita yang ada di Cirebon ini. Ya kan? Kayaknya nggak pas juga kalau nggak perkenalkan satu-satu semuanya biar kenal semua ya kan. Oke. Kita kenalin dulu ini, pas suaranya nggak kedengeran. Sambut dulu. Ya kan? Satu-satu dulu. Nama lengkap bro? Al Khalid. Halo, Khalid. Saya buka juga ya. Ini Menteri Keuangan kita ini kan, Menteri Keuangan yang duitnya banyak nih ini. Mana-mana selalu ikut dia pasti. Dan di sini ada juga siapa? Jadi. Franky Ardi. Ya ini aslinya dari Uzbekistan dulu. Bangladesh. Tetap Cirebon asli ya. Tahu orang. Oke. Kenalin dulu satu-satu nih biar enak nih. Satu lagi siapa? Christian. Deris Christian. Ini bagi yang cari jodoh, silahkan tanya dia. Nggak nawarin dia, Bang. Tanya dia. Siap. Siap. Cewek cowok silahkan tanya. Satu lagi siapa? Firmansyah. Firmansyah nih. Coba juga ya. Mantap. Nah inilah kawan-kawan kita dari Cirebon. Masih ada lagi yang ngumpet sebenarnya di belakang layar. Entah kenapa. Bagian dokumentasi. Bagian apa? Dokumentasi. Dokumentasi. Paling bisa emang. Gue pakai lagi ya kan, karena gue sebenarnya kayak ngobrol secara khusus aja nih sama ketua kita ini ya kan. Sehat ya? Alhamdulillah sehat bang. Gimana nih ceritanya? Waktu awal Bung Daris ini datang bawa bendera ya kan, kenapa dulu nggak ditolak aja? Kita demo katanya. Kenapa malah disambut gitu? Ya sebenarnya sih sebelum Bung Daris ini datang dikirim, ya kan sebelumnya kita juga sudah banyak berkomunikasi bang. Dengan serikat-serikat lain lah, banyak lah serikat-serikat yang sudah kita ajak diskusi. Ya kan? Dari situ akhirnya kita mendapatkan beberapa insight penting lah terkait mengenai serikat buruh. Terkait mengenai serikat buruh. Sebelum kita gabung ke serikat buruh yang saat ini kita pegang ini, kita sekarang ikutnya ke Lem bang. Lem, ya. Lem SPSI. Kastol apa? Lem supaya tetap melekat antara sisi pekerja dan sisi manajemen. Filosofinya gitu. PTK-nya dibuat-buat bisa jadi. Bung Arif dengerin anggotanya nah, ngomong apa itu? Karena sebelum kita gabung ke Lem sendiri, kita juga sempat membuat serikat hanya di internal bang. Independen. Ya independen kita. Independen. Ya, PTP. Oh ya. Serikat tingkat Usaha. Ya kan kita jalan hampir setahun setengah lah dengan waktu itu namanya apa? 3K waktu itu, Ikatan Karyawan Karyawati. Ya kan berjalan hampir 1,5 tahun. Yang pada akhirnya kita diskusi sana sini dengan serikat, banyak serikat,
setelah itu kita mendapatkan kawan baru lah Bungdaris bersama rekan-rekannya ada Asep dan yang lain. Akhirnya ada hal yang menarik nih melalui bendera LEM. Ada hal yang menarik yang bisa dikatakan beda dengan bendera lain, Bang. Oh gitu. Ya, Beda warna, beda beda warna jelas. Beda logo ya. Beda logo jelas ya kan. Karena dari beberapa serikat yang sudah kita datangi, sudah kita pernah diskusi, melalui LEM ini ternyata ada hal paling pentingnya satu, yaitu terkait mengenai bagaimana mengedepankan komunikasi. Oh iya. Ya kan, karena ya sebuah organisasi manapun Supaya komunikasi, Komunikasi ya. Kalau itu yang nggak paling- bisa komunikasi kan Nggak. kita gimana ngomongnya? Susah ya. Gimana ngertinya orang? Ngomong gitu. Komunikasi mah nggak bisa ngomong kalau nggak bisa komunikasi. Terus. nah, melalui banyak hal yang kita pelajari di LEM terkait mengenai komunikasi yang bisa dikatakan belum kami dapatkan lah di bendera lain pada waktu itu. Pada waktu itu. Ya, pada waktu itu belum kita dapatkan dari bendera lain, dan kita bisa dapatkan ilmu yang paling pentingnya dan yang paling utamanya di mengenai komunikasi. Jadi berarti memang sebenarnya kawan-kawan di Cirebon itu berserikat bukan karena doktrinan kalau kayak gitu. Karena memang dari awal sudah ada keinginan sendiri, kesadaran sendiri untuk kita harus Ya, Kita butuh, Bang, memang. bentuk ikatan kerja karyawan. Ya mungkin fungsinya juga sama kayak serikat. Iya, Artinya betul. membela ikatan ini juga membela Iya. hak pekerja juga. Iya, betul, sama. Tapi secara hukum belum terakomodir Legalitas. Masih hanya di tingkat perusahaan Belum saja. berafiliasi. Tapi secara fungsi sebenarnya sama. Sama. Kalau fungsi sama. Hanya bedanya mungkin kalau secara mandiri kayak gitu kayaknya juga ya butuh effort yang lebih gitu. lebih harus belajar sendiri kan. Iya. Kalau berafiliasi kan mungkin ada tingkatannya kan di PUK, di DPC, iya. yang bisa sharing. Biasanya melalui kita berafiliasi di LEM kan kita lebih mudah buat komunikasi dengan tingkat asli daerah ataupun di tingkat pusat ataupun dengan rekan-rekan kuliah lainnya. Makanya buat eksternalnya lebih dapat. Fokusnya di sana. Dan kita coba beralih dulu ke Bunda Aris. Kenapa bendera di Cikarang dibawa-bawa ke Cirebon? Apakah ini sebuah racun? Mudah-mudahan enggak ya. Tapi karena memang informasi yang gue dapat itu di sini ternyata hasilnya baik, berarti bukan racun dong. Madu dong. Dulu kenapa? Mungkin itu. Kayak ada satu lagi itu apa namanya? Flag Yusinta. Lagi virus serikat berarti. Serikat sengaja dibawa ke Cirebon. Ini orang Cirebon. Sapi. Kalau Cari penyebab virusnya ternyata ini. Ya. Yang Salah. selama ini menyebabkan kita mandek selama 2 tahun, ini penyebab virusnya. Bukan virus yang itu ya. Virus lain lagi. Virus berarti memang berorganisasi. dulu di Cikarang sendiri memang sudah berserikat ya. Bu? Ya, sebelum pindah ke Cirebon, sekarang memang sudah terbentuk serikat pekerja LEM FPSI. Yang waktu itu dibentuk mulai tahun 2012. Dan akhirnya karena perusahaan ini moving pindah ke Cirebon, dan saya berminat untuk ikut pindah, karena kalau pindah ke Cirebon lebih dekat dengan kampung saya. Soal geografi. Oke, Ya, apa yang dulu pernah saya bentuk di sekarang waktu itu juga dengan sampai ya disebutin. Ya. dengan teman-teman yang lain, Bung Asep. Ya, banyak teman-teman Bung Teguh yang sekarang sudah hijrah di Bandung. Iya, benar. Karena dengan kondisi perusahaan yang pindah ke Cirebon, akhirnya kita membawa apa yang menjadi pernah kita review sekarang untuk bisa diterapkan di Cirebon. Karena di Cirebon kalau saya lihat SPSI LEM ini belum ada. Ya, pada saat itu Waktu saat itu belum ada. Ya, berarti motifnya melebarkan sayap. Melebarkan sayap untuk bisa bagaimana bendera LEM ini bisa sampai ke Cirebon dan bisa berkibar lebih.
lebih luas dan anggotanya semakin banyak, sehingga dalam perjalanannya kurang lebih sekitar 1 tahun lebih ya, pemilihan ya, akhirnya bisa terbentuk lem yang sekarang menjadi ketuanya PUP-nya Bung Tom. Menarik. Pasti banyak hal lain yang bisa kita kumpas, ya kan? Dari sisi-sisi yang lain. Nah, itu tadi sebagai pembuka, ya kan? Ada yang menarik Apalagi soal komunikasi. Dari tadi yang dibahas tentang komunikasi. Sebenarnya berarti ini usia Serikat Pekerja di Cirebon ini untuk lem sendiri usianya udah berapa? Dari tahun berapa? Ya 2015 November pada waktu 7 tahun lah. SD kelas 1 lah ya. Apa nih yang bisa dirasakan oleh teman-teman Cirebon secara khususnya nih dengan kehadirannya lem di Cirebon? Kalau yang kita rasakan untuk saat ini Bang, ya, setelah adanya lem di khususnya di Cirebon, secara cukup besarnya yang mewarnai di Cirebon serikat pekerja semakin banyak, semakin banyak, dan alhamdulillah untuk lem sendiri saat ini itu cukup mendominasi Bang. Di Cirebon. Ya, Anggotanya. secara anggota kita cukup mendominasi secara luas gitu. Adapun untuk di tingkat perusahaan-perusahaannya, untuk saat ini lem sendiri khususnya itu bisa diterima dengan baik di perusahaan-perusahaan. Ya, Oke, bentar. Dari pertama kali datang itu berarti kan dari perusahaan sama kerja kalian kerja ini. Kan? Ya. Baru satu itu. ya Nggak lama nambah lagi. nambah lagi. Oke, dari 2016 satu PUK terbentuk di Cirebon dan sekarang 2022 udah ada berapa? Sekarang itu 4. sudah ada 4. Untuk lem sudah ada Lem sudah rapat Dengan total jumlah anggota kira-kira? sebesar 4.000. 4.000 sekarang. Mantap. Keren. Juga ya. Ya, betul. Dan yang mendominasi justru ya. Ya, Pak gila loh ini virusnya dari sini loh. Ya kan? Ada kemungkinan yang lain mungkin masih bisa nambah sih. ya, ya. Sampai dengan sekarang sih kita lagi Oh, ada kemarin? lagi Komunikasi sama komunikasi lah dengan beberapa perusahaan yang memang belum tergabung di serikat. Belum tergabung serikat, akhirnya kita lagi coba komunikasi dengan mereka, dan ya pelan-pelan mereka lagi coba diskusi lah di internal mereka, Dipelajari dulu. pelajari dulu. Nggak usah ragu kawan-kawan. Contohnya ini. Ya kan? Enak Tapi toh? problemnya gini Bang, Gimana? Oh, ada problem juga ya? iya problemnya image serikat ini yang masih ke bawah di manajemen. Image serikatnya jadi dikatakan, wah serikat itu tukang demo lah, tukang nuntut, tukang ini, tukang Ya, itu, yang benar. mengakibatkan karyawan-karyawan ketika mendirikan serikat Takut duluan. takut dan susah diterima di perusahaan. Ah. Padahal yang kita rasakan saat ini kalau di tempat kita kerja sendiri yaitu kita lebih mudah komunikasi dengan manajemen. Karena ada Tapi beberapa nggak ya, pelanggan ya. nggak perlu kita ngotot, nggak perlu demo, nggak perlu apa, kita dengan adanya komunikasi yang baik dengan manajemen lebih mudah lah dengan kita menyampaikan apa sih keinginan karyawan dan apa yang perlu kita support terhadap manajemen supaya perusahaan juga bisa makin maju. Kan mikir gitu juga ya? Nah, ya mikir jelas Bang, itu karena yang penting. kita sadar betul ada serikat karena ada perusahaan. Kalau nggak ada perusahaan nggak ada. Nggak ada serikat. Kalau dulu karena tadi udah dibuka ya sama abang gua ini yang satu ini, gua udah kumpet-kumpet dari video-video kemarin. Ya dulu gua pernah di situ, ya kan. Ya memang kalau dulu gua sama kawan-kawan selalu bilang nggak ada cerita pekerja itu sejahtera kalau perusahaan itu. Perusahaan nggak sejahtera. Nah, jadi nggak ada ceritanya. Jadi yang pertama ya mesti bagaimana caranya Perusahaan tetap. lo maju. Nah, justru itu yang jangan sampai deh. Jangan terlalu maju. Jangan sampai maju. Nah, jalan nanti kemakan susah. Ya. Dan kawan-kawan jangan pernah berpikir untuk ngembangin perusahaan. Kasihan office boy-nya nanti bersih-bersih terus. Jadi donat. Dikembangin dulu ya kan. Jangan. Kembangin cuma belinya sawah, Oh, kebun. Kira disambutin kembang. dikembang ya kan. Kasihan nanti. Petugas kebersihannya nyapu terus ya kan. Nggak bisa habis itu udah kayak kuburan. Dikembangin mulu.
Oke, lanjut lagi. Sebelum ke ini yang keterwakilan yang paling pokok utama. Sampean di PUK, tingkat PUK itu sebagai ketua. Terus di tingkat tingkat cabangnya juga sebagai anggota dewan pengupahan. Walaupun sekarang lagi nggak kepake, dan disfungsikan bang. Bung Daris ini adalah juga termasuk perangkat di DPC, Dewan Pimpinan Cabang. Maksudnya kabupaten Cirebon ya. Jadi buat kawan-kawan yang merasa berdomisili di Cirebon, bekerja di salah satu perusahaan yang ada di Cirebon dan belum ada serikatnya, Gabung. silakan. Nanti kasih kontak personnya. Iya. Siap. Jelas bang. Nggak ada yang kenal Bung Entong tuh, nggak ada. Orang Cirebon kenal semua. Kenal. Pokoknya cari aja googling Tolong. Kalau mau cari, Habis berarti kalau ketemu. untung habis itu. dia ngetong apa lem SPSI Cirebon. Karena ada tuh di pinggir jalan banyak empal. Entong. Oh, kontol. Jangan-jangan itu ya. Iya, jangan-jangan bisnis juga tuh. Entong. Luar biasa. Itu pengakuan ketuanya tadi ya kan, bisa jadi karena dia orang organisasi, bagus-bagusin benderanya sendiri. Dari perangkatnya coba yang lain. Bener kan yang diomongin nih? Hah? Bener nggak? Benar-benar. Bener nggak? Kayaknya wajah-wajah terpaksa. Boleh. Coba. Satu dulu satu. Siapa ini? Oh, Pak Menko. Iya. Gimana nih? Tanggapan. Jadi duit banyak lah ya sekarang ya. Banyak kalau dihitung, kalau nggak dihitung ya nggak banyak-banyak. Ah, iya. Jadi manfaat dari SPLM-SPLI datang ke Cirebon ini apa nih? Yang pertama sudah dijelaskan sama ketua kita bahwa komunikasi itu adalah penting selain cuma kita ngandelin tenaga ya atau kita akan dobrak atau yang itu adalah salah satu citra lem kita adalah komunikasi atau negosiasi. Itu sih yang kadang kita rasakan ya. Mungkin untuk perusahaan-perusahaan yang lain atau karyawan yang lain jangan cuma kita untuk gabung sama kita, karena kita yang pertama itu tidak mengandalkan tenaga atau demonstrasi atau apa, itu hanya dikeluarkan sewaktu-waktu aja. Bukan berarti yang di demo berarti. Ya, Bukan lah. Waktunya demo. Apa aja? Dulu juga demo. Yang katanya baik-baik komunikasi juga demo juga. Demo juga. Ah, inilah yang makanya bikin bingung juga. Penasaran. Orang sama guru tuh kenapa sih harus demo tuh udah kayak jadi senang banget gitu loh, kayak hobi. Kenapa sih harus demo? Tapi pernah demo nggak sih? Di Cirebon? Hampir setiap akhir tahun, terutama untuk masalah pengupahan di bulan-bulan 10, 11, seperti tahun kemarin juga kita ada aksi di depan kantor bupati. Oh, itu tujuannya ke pemerintah Ke berarti. pemerintah, bukan untuk di internal perusahaan, karena kita lebih menuntut bagaimana regulasi ini berpihak pada buruh, sehingga tuntutan kita ya ke pemerintah, walaupun sebenarnya pemerintah itu yang lebih mengeluarkan regulasi sebenarnya kan pemerintah pusat ya, Ya. tapi melalui daerah mudah-mudahan ya keterwakilan Bisa kita di tersampaikan. Cirebon ya bisa tersampaikan ke pusat, walaupun sementara ini ya hasilnya belum bisa maksimal, tapi itu salah satu bentuk upaya kita bagaimana upah di Cirebon ini bisa tetap naik. Dan hasilnya alhamdulillah masih. Kalau hasilnya, kalau secara penerimaan dari Pak Bupati sendiri seperti tahun kemarin kita sangat diterima, baik di kantor Bupati sampai kita malam-malam ke pendopo ya, sampai diterima di pendopo di rumah dinas Bupati. Iya, kita diundang ke sana untuk diskusi dengan Pak Bupati, dengan apa namanya, dari pihak kepolisian, dari Disnaker, Pak Kadin. Kita diskusi di pendopo Sampai jam 12 setelah malam. demo kita maksimal jam 6, malamnya kita para pimpinan diundang ke pendopo. Jadi diajak diskusi bagaimana Cirebon ini tetap bisa naik upahnya. Itu juga kali ya, salah satu alasan kenapa Cirebon ini masih tergolong daerah yang cukup aman untuk investor. Mungkin karena belum banyak industri, makanya belum banyak perusahaan
Dan memang dari pemerintahnya sendiri toh tetap support gitu loh. Mau Kan- diajak komunikasi. Nah, karena sebenarnya itu kuncinya, komunikasi. Kuncinya itu di situ. Jadi buat pemerintah dimanapun, ya kan, pemerintah daerah di daerah manapun, sebenarnya kalau bicara soal serikat buruh, ya kan, atau tuntutan para buruh di Indonesia itu diterima dulu deh, diajak ngobrol diskusi. Jangan antipati dengan kawan-kawan seperti yang kayak gini. Itu di situ. Ya kita Yas Project selalu berusaha untuk tetap ngingetin hal-hal yang kayak gitu lah. Karena ya, kita juga sebenarnya nggak, kalau dengar informasi ada yang nggak baik-baik tentang serikat buruh, kalau itu lagi merusak ini itu segala macam fasilitas, sayang juga sebenarnya. Tapi Cirebon nggak ada perusahaan apa-apa ya, nggak ada ya? Aman. Sampai saat ini kalau kita aksi masih kondusif, Masih kondisi. sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan oleh pihak keamanan. Dalam hal ini Polres Kabupaten Cirebon. Salam untuk Pak Kapolres. Terima kasih nih. Kan Arif Pak Arif. Kenal ya? Kenal banget ya. Serikat buruh ada dia tadi juga memikirkan bagaimana perusahaan itu bisa maju. Apa sih yang dipikirin? Emang lo bisa ngelola perusahaan gitu? Nah, iya. Emang lo bisa manajemen perusahaan? Apa yang diusulin ke perusahaan misalnya membuat perusahaan biar perusahaan itu bisa maju? Ada action-actionnya khusus gak gitu loh. Ya, Apa lo mikirin efisiensi atau mikirin produktivitas atau apa? pastilah ya. ya, apa sih? Pastinya lah kita memikirkan sampai ke situ bang. Karena balik lagi bang, kita sadar betul ada yang serikat karena ada perusahaan. Makanya kita dari serikat pekerja juga merangkul para pimpinan di perusahaan untuk memberikan saran, memberikan masukan terkait bagaimana memajukan perusahaan lah supaya perusahaan ini tetap hidup lah. Karena dengan adanya perusahaan tetap hidup bahkan mempunyai keuntungan lebih, ada yang bisa di-share terhadap anggota kita yang pada ujungnya anggota kita juga akan menikmati. Ya, Kesejahteraan itu. ya sebagai contohnya di akhir tahun kita mendapatkan bonusan yang Udah catering. ya Nah, itu juga sih. Pernah nggak sih perusahaan ngeluh gitu? Gua bulan ini nggak target serikat pekerja kerjanya ngapa sih gitu? Pernah nggak? untuk saat ini sih belum. Selalu ada. kondisi itu ya. Ya, Dan saya tambahin, semua perangkat ini, semua pengurus DUK itu semuanya nggak ada yang nganggur. kita kerja semua bang. Semuanya kerja semua. Jadi bukan lonjok. Ya bukan yang di perusahaan kita gagah-gagahan nih. Ah, bukan nih. ngurusin serikat doang. Karena kita Ternyata juga kerja masih kerja kita. Gue pikir kalau udah begitu biasanya kayak ya udahlah ya kan gue ketua nih terutama misal gitu. Enggak ya, tetap Enggak, Bang, kita tetap kerja. Nah, salah satu keuntungan kita karena kita udah membangun komunikasi yang baik dengan manajemen yang tadi mengenai kenaikan upah, kita mendongkrak regulasi yang ada ke pemerintahan pusat karena memang sampai saat ini masih berproses lah bang, masih berproses. Akhirnya di lab sendiri kita mempelajari bang, di pemerintahan pusat bisa dikatakan sampai saat ini kita masih belum maksimal hasilnya. Kita melalui jalur di internal bang. Di perusahaan kita tetap negosiasi lah bang, kita ngajak komunikasi yang masa iya dari pemerintah nggak ngasih kenaikannya kecil, masa di perusahaan lebih kecil. Sebenarnya karena kita udah membangun komunikasi yang baik, pada akhirnya kita meminta kepada pihak perusahaan agar memberikan lebih dari yang pemerintah sudah kasih untuk kenaikannya. jadi itu dikasih. Alhamdulillah dikasih bang. Ya itu salah satu hasil lah karena sudah membangun komunikasi yang baik. Coba kalau dari awal udah jelek ya kan. Males kali ya. Malah jelas lah kalau udah mintanya kamu atau bagaimana, mungkin nggak diusir duluan kita. Itulah fungsi daripada komunikasi itu sebetulnya di situ. Pemerintah mungkin hanya bisa memberikan ya udah ini batas Standar Indonesia, minimum. standar minimum. Tapi Safety memang net. iya. Tapi memang untuk apa namanya? Untuk secara internalnya sendiri, ya itu memang harus didiskusikan antar pihak berbeda dengan pihak pemerintah. Iya. itu. Yang diwakili Soal kesejahteraan, ini kita pendapat nih. Karena gua nanya-nanya soal kesejahteraan nih, definisi kesejahteraan menurut serikat pekerja itu beda-beda, macam-macam.
Menurut Cirebon sendiri gimana sih? Karena nggak ada, gue kemarin sama Bung Andi juga nggak ada ukurannya, lo minta kesejahteraan ya terus minta terus. Kalau nggak ada ukurannya, dan kita tiap tahun itu ngomong soal kesejahteraan, apa sih yang diminta itu kalau nggak ada ukurannya? Apa soal biaya hidup atau soal yang lain-lain? Gue kenal juga nih. Kalau sama Bung Andi berarti katanya udah mendaftar juga di tingkat PPD. Ya di DPD kita ada Bundaka. Jadi sekarang kita udah salamin siap-siap. Dan proyek pengen Siap, berkunjung. Siapkan waktu buat nanti kita meluncur ke Bandung. Ah. Jadi tadi soal kesejahteraan gimana? Ada nggak sih target yang ingin dicapai nih tapi belum dapat? Terkait mengenai kesejahteraan ya, memang bang syaratnya atau definisinya mengenai kesejahteraan pasti beda-beda. Ya saya sebagai salah satu contohnya lah, mungkin buat uang 100.000 buat kita di Cirebon itu cukup besar, ya kan? Tapi beda cerita ketika mungkin dipakainya di Cikarang atau di Jakarta gitu. sekitarnya mungkin itu ya berapa sih 100.000, ya kan? Jadi ya setiap orang, setiap daerah pastinya beda-beda. Tolak ukur Kalau sendiri. punya masing-masing. Tapi tetap mungkin yang paling penting itu adalah bagaimana ketercukupan. Kita hidup di Cirebon nih, cukup nggak nih gitu? Ada nilai lebihnya nggak nih? Minimal sejauh pada mampu kita sudah bertemu. Sehingga dengan harga dari lebih dari inovasi. Contoh misalnya tunjangan akhir tahun itu kan di luar rumah sakit, tapi kita bisa dapat. Karena yang jadi masalah di Cirebon bang, ya kita beberapa kali diskusi lah dengan karyawan-karyawan di tempat perusahaan lain, itu salah satu masalah yang besarnya di Cirebon karena masih banyak yang upahnya itu masih ada. Dan itu rata-rata yang memang tidak ada BUK-nya bang, tidak ada serikatnya. Itu guru Cirebon, ingat ya, berserikatlah. Padahal itu kan harusnya secara aturan ya udah normatif lah harus kita dapatkan. Harusnya nggak udah Iya. negosiasi lagi. Iya. Negosiasi lagi ini aturannya udah tinggal. Nggak ada, tinggal perusahaan menjalankan. Tapi ternyata di sini banyak banget. Kan sering didengar ya ada istilah normatif bukan untuk didiskusikan. Dan di sini ada Untuk dijalankan nanti malah langsung udah. Tapi nyatanya memang Cirebon ada kawasan industri khusus nggak sih? Yang informasinya saat ini sih lagi proses itu di daerah Cirebon Timur Itu itu. pelabuhan ya. Ya itu udah mendekati lah untuk jadi kawasan. Itu udah banyak perusahaan di sana. Jadi kawan-kawan Cirebon nih khusus pribumi Cirebon siap menerima investor di Cirebon nggak sih? Ya jelas siap. Siap. Jelas siap. Jadi nggak perlu ada yang diragukan lagi lah sama kredibilitasnya orang Cirebon. Yang penting ikutnya yang SPSI. Oh, Iya, jelas. Karena untuk saat ini yang kita tahu hanya lem SPSI doang yang bisa berkomunikasi dengan baik dengan perusahaan. emangnya ya juga. Banyak juga yang Pak Arif lagi gini-gini. nuntutnya juga hanya Pak sekedar Arif. nuntut doang, Bang. Anggota gue tuh, ya kan. kita juga udah pernah ke rumahnya bro. Ah, iya itu udah pernah. Iya, yang di Gebang, Ah, di pernah Jawa, datang ke di sana ya. rumah lem. Iya, Cak, pernah. apa, DPP. Pulau Gebang, DPP, Pulau Gebang. DPP, Pulau Gebang. Kita udah pernah silaturahmi di sana satu Yang kali. lain, iya, ketemu langsung Bung Arif. Kemarin Oh. diskusi. Jadi udah kenal lah ya. Ya. Bung Arif jangan lupa sama Cirebon. Besok kalau mau ke Jakarta mampir dulu ke Nah, Cirebon. Bung Arif belum pernah nih datang ke Cirebon. Wah, langsung dapat undangan nih Bang Arif. Lewat Gas Project. Harus dipenuhi nih. Undangan anggota yang kalau belum datang sering nggak di sini. Jakarta beberapa kali udah. Ya, termasuk di apa namanya pelantikan DOK yang lain juga Jakarta itu diangkat. Mantap. Sebenarnya banyak yang pengen kita tetap kupas ya keseruan-keseruan yang ada di Cirebon ini, tapi karena perjalanan cukup jauh, Gak gelap cukup juga. melelahkan juga, mata udah sempat banget ya kan, kucel mah iya, ya kan? Jadi ya mohon maaf untuk
video kali ini kita cuma bisa menyajikan sesingkat ini saja dulu. Mudah-mudahan nanti di lain waktu kita akan coba datang lagi ke sini, kita kupas hal-hal lain. Karena apa? Tadi sebelum kita mulai video ini sebenarnya kita sudah ada diskusi ngobrol-ngobrol lah sama ketua kita ini, ya kan? Katanya mau ada agenda apa pendidikan untuk anggota ya. Nah, kita coba ikut bergabung, kita lihat sekalian. Ya. Kita ikutin bagaimana sih Lem di Cirebon ini mendidik anggotanya supaya menjadi anggota yang militan, ya kan? Tapi tetap berwawasan, yang jelas. Nah, tetap mengedepankan komunikasi. Jadi kira begitu ya. Mantap. Dan sekali lagi untuk investor jangan ragu untuk datang ke Cirebon. Atau pesan bagi Cirebon. Nah, apa? Terutama yang belum berserikat. Satu pesan untuk guru di Cirebon, itu jangan sungkan buat berserikat, Jangan malu, jangan malu, jangan ragu, Jangan karena takut. ya itu yang paling penting, jangan takut, karena memang jangan kita berserikat, kita lebih mudah berkomunikasi dengan manajemen. Dan buat manajemen, tolong terima dengan baik serikat pekerja yang ada di Cirebon, karena selain kita memiliki hak untuk anggota, kita juga selalu memikirkan bagaimana memajukan perusahaan supaya perusahaan dapat keuntungan. Dari statement closingnya. Nah, Buat khusus guru untuk, Cirebon. khusus untuk Bung Daris, karena beliau juga ada di perangkat DPC-nya Kabupaten Cirebon, ya kan? Closing statement-nya tentang bagaimana kemarin melewati rintangan COVID. Rintangan COVID. Ya. Kok jadi beda banget? Gimana nih mengelola anggotanya yang tadi ada berapa 4 PUK tadi ya, dengan hampir 4.000 anggota ini tetap bisa aman gitu loh, tetap bisa fight. Ya selama kita masa pandemi tetap kita melakukan berbagai macam agenda. Cuma agendanya tetap dalam prokes, gitu kan? Walaupun terbatas dengan kondisi, jadi tetap kita melakukan agenda-agenda, terutama di DPC, perluasan anggota di semua perusahaan yang belum berafiliasi ataupun yang sudah berafiliasi, kita terbuka gitu. Misalnya dalam satu perusahaan ada bendera lain, kalau memang mereka berkeinginan bergabung dengan kami, kita tetap open, tidak ada masalah. Jadi buat pekerja Cirebon ya, yang terutama yang belum berserikat, silakan bergabung dengan kita SPLM SPSI, baik berkomunikasi dengan PUK teman-teman Bung Entong ataupun dengan kami sebagai perangkat DPC. Kita kantornya ada di Jalan Raya Plumbon. Ada di Plumbon. Nanti kontak personnya perlu ditampilkan? Nanti di itu ya, channel ya. Ada ya, di deskripsinya mungkin ya nanti ya. Jadi kalau teman-teman Cirebon yang ingin tahu lebih dalam lagi soal serikat pekerja yang ada di Cirebon, khususnya untuk SPLM SPSI Kabupaten Cirebon, ya kan, atau berminat untuk bang, gue pengen bikin serikat tempat lu bang, atau ya seperti apalah gitu, pengen tahu-tahu dulu, silakan bisa tanya ke salah satu di antara dunia atau dua-duanya ditanya langsung, silakan, ya kan, atau mau janjian ketemu di mana juga bisa ya, Bisa disesuaikan bang. bisa disesuaikan, atau langsung datang ke sekretariatnya DPC SPLM SPSI Kabupaten Cirebon di Jalan Plumbon. Buat guru di Cirebon mah kita siap waktunya kapanpun bang. Bos. Bisa konsolidasi dulu sama mereka-mereka. Bisa. Itu video kali ini yang bisa kita sajikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi apa ya, gambaran buat kawan-kawan khususnya untuk di Cirebon, tapi umumnya untuk seluruh guru yang ada di Indonesia. Jangan ragu untuk berserikat. Ya. Pada intinya adalah dari obrolan kita kali ini adalah mengajarkan kebaikan. Ya, intinya itu. Kebaikannya di mana? Bahwa jangan pernah antipati dengan yang namanya komunikasi. Tetap jaga komunikasi yang baik antara serikat pekerja dengan pengusaha. Serikat berikan trust kepada pengusaha, pengusaha berikan trust kepada serikat.
Karena ternyata di Cirebon sudah bisa membuktikannya bersama dengan kawan-kawan Cirebon. Luar biasa. Segitu aja dari kita. Salam. Yes Project. Bukan kawan-kawan.